Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel kami, Congor Misteri. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mampir dan mendukung karya-karya kami. Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan, kelapangan rezeki, dan perlindungan dari segala hal buruk. Buat kamu yang baru pertama kali datang, selamat bergabung. Jangan lupa klik like, subscribe, nyalakan loncengannya, dan bantu kami terus tumbuh dengan dukunganmu. Karena setiap cerita yang kami hadirkan dibuat dengan sepenuh hati khusus untuk kalian yang mencintai kisah-kisah cerita misteri seputar berita dan informasi penting di kalangan kita. Malam itu, aku dan 3 temanku, Rian, Bagas, dan Dito, berangkat menuju pantai selatan. Sebenarnya, rencana ini sudah lama kami obrolin. Katanya, pantai itu indah banget kalau pagi, tapi suasananya di malam hari jauh lebih mistis. Rian yang paling semangat, dia selalu penasaran dengan hal-hal berbau horor. Sedangkan aku sendiri awalnya agak ragu, apalagi setelah ibu kosku berkali-kali ngingetin. Kalau ke pantai selatan, jangan pakai baju hijau, jangan main air tengah malam, dan jangan berkata sembarangan. Begitu kata beliau dengan wajah serius, seakan itu bukan sekedar mitos. Aku cuma mengangguk waktu itu. Dalam hatiku, aku menganggapnya cuma cerita turun-temurun, semacam larangan biar anak muda nggak sembarangan di tempat berbahaya. Tapi semakin malam kami mendekati pantai, entah kenapa kata-kata ibu kosku malah terngiang-ngiang di kepala. Perjalanan ke pantai sebenarnya cukup lancar. Jalanan sepi, hanya ada sesekali kendaraan lewat. Lampu jalan semakin jarang terlihat, dan semakin mendekati pantai, suasana terasa makin lengang. Bagas yang duduk di depan mulai diam, padahal biasanya dia yang paling cerewet. Dito malah beberapa kali menguap, berusaha menutupi rasa takutnya dengan pura-pura ngantuk. Sementara Rian, dia tetap asik nyetel musik dari HP-nya, seakan gak peduli dengan hawa yang makin aneh. Begitu motor kami berhenti di area parkir dekat pantai, suasana langsung terasa beda. Dari kejauhan, terdengar suara ombak, tapi bukan suara biasa. Suaranya berat, bergemuruh, seakan ada sesuatu yang berusaha keluar dari dalam laut. Anginnya dingin banget, menusuk tulang, padahal jaketku lumayan tebal. Anehnya, di antara angin laut itu tercium aroma wangi melati. Bukan samar-samar, tapi jelas banget. Aku bahkan sempat nengok kanan kiri, mencari apakah ada orang yang sedang bakar dupa atau bawa bunga. Tapi nggak ada siapa-siapa. Pantai itu gelap sekali. Hanya ada cahaya bulan yang memantul di permukaan laut. Pasirnya dingin saat kaki kami menginjaknya. Dan semakin dekat dengan bibir pantai, aku merasa ada semacam getaran aneh di tanah. Seperti ada sesuatu yang hidup di bawah pasir. Rian malah tertawa kecil sambil bilang, "Wah, suasananya pas banget buat horror story kan? Nanti bisa kita rekam buat konten." Aku mendengus pelan, mencoba ikut rileks. Padahal jantungku sudah berdegup lebih cepat dari biasanya. Kami duduk melingkar di atas pasir, agak jauh dari air. Bagas membuka tas ranselnya, mengeluarkan beberapa botol minuman ringan dan cemilan. Awalnya suasana seperti piknik biasa. Kami ngobrol santai, cerita pengalaman aneh di kampus, dan bercanda. Tapi setiap kali angin kencang datang, aku selalu mencium wangi melati itu lagi. Bau itu terlalu kuat untuk ukuran pantai. Apalagi bau bunga melati biasanya identik dengan sesuatu yang mistis. Sekitar jam 9 malam, suasana makin sunyi. Tidak ada lagi suara kendaraan dari jalan utama, hanya ombak, angin, dan sekali-kali suara burung malam. Aku sempat ingin mengajak mereka pulang saja,
Tapi Rian menolak mentah-mentah. Katanya, kita udah jauh-jauh ke sini, masa nggak menikmati malamnya? Lagian katanya pantai ini punya cerita sendiri kalau malam hari. Aku berusaha mengalihkan pikiranku, tapi rasa tidak nyaman itu makin kuat. Beberapa kali aku merasa seperti ada yang mengawasi dari jauh. Mataku sempat menangkap bayangan samar di dekat garis air, seperti sosok perempuan dengan rambut panjang terurai. Aku nggak berani cerita ke teman-teman, takut dibilang penakut. Jadi aku cuma diam, berharap itu cuma halusinasi karena gelap. Bagas tiba-tiba bilang kalau dia merasa aneh. Katanya, pasir di tempat dia duduk agak panas, padahal malam itu dingin sekali. Kami mencoba bercanda untuk menutupi ketegangan, tapi wajah Bagas terlihat serius. Dia bahkan sempat pindah posisi karena merasa nggak nyaman. Di tengah obrolan, tiba-tiba angin berhenti. Hening. Tidak ada suara ombak, tidak ada suara apapun. Hanya keheningan yang benar-benar aneh. Aku menelan ludah, mencoba mencari penjelasan. Tapi sejujurnya, aku nggak pernah mengalami pantai bisa hening seperti itu. Biasanya ombak tidak pernah berhenti sama sekali. Rian masih berusaha sok santai, tapi aku bisa lihat dari tatapan matanya kalau dia mulai resah. Lalu, perlahan suara ombak kembali terdengar. Tapi kali ini bukan seperti ombak biasa. Suaranya seperti bisikan. Seakan-akan ada ratusan orang berbisik bersamaan. Pelan tapi jelas, bercampur dengan deru air laut. Aku merinding seketika. Bulu kuduku berdiri tanpa bisa kucegah. Dito spontan menutup telinganya sambil bilang kalau dia dengar suara orang memanggil namanya. Aku sendiri tidak dengar jelas, tapi memang ada suara-suara yang membuat hati terasa berat. Aku menoleh ke arah laut. Bulan yang tadinya terang perlahan tertutup awan hitam. Gelap. Hanya ada siluet putih dari buih ombak. Dan di antara ombak itu, aku kembali melihat bayangan perempuan berambut panjang, berdiri tenang seakan tubuhnya tidak tersentuh air. Rambutnya berkibar tertiup angin yang anehnya hanya mengarah ke sana. Bajunya seperti kebaya panjang, warnanya gelap tapi ada cahaya kehijauan yang samar-samar berpendar. Aku langsung memalingkan wajahku. Nafasku tersengal, jantungku berdetak semakin cepat. Ingin rasanya langsung lari meninggalkan tempat itu, tapi kakiku terasa berat, seakan menolak bergerak. Rian masih berusaha berlagak berani. Dia berdiri dan melangkah lebih dekat ke bibir pantai. Dengan suara agak gemetar, dia berkata, "Kalau memang ada yang di sini, tunjukkan diri kalian." Kami semua terdiam. Suasana makin mencekam. Dan saat itu juga, aroma melati semakin kuat. Bukan cuma aku, tapi semua merasakannya. Bagas langsung menutup hidungnya. Wajahnya pucat. Dito bahkan menarik tanganku erat-erat. Tangannya dingin seperti es. Aku benar-benar yakin ada sesuatu di sana bersama kami malam itu. Sesuatu yang tidak terlihat jelas, tapi keberadaannya nyata. Sesuatu yang membuat malam di pantai selatan tidak akan pernah aku lupakan. Rian berdiri dengan wajah sok berani, tapi aku bisa lihat tangannya gemetar. Dia menantang sesuatu yang jelas-jelas tidak terlihat. Sesuatu yang bahkan kami sendiri tidak tahu apa. Aku mau narik dia kembali, tapi rasanya lidahku keluh, seperti nggak bisa bicara. Bagas menatapku dengan ekspresi panik, seolah meminta aku melakukan sesuatu. Tapi jujur, aku pun sama takutnya. Saat itu juga, angin yang tadinya berhenti tiba-tiba bertiup sangat kencang. Pasir berterbangan menerpa wajah kami. Rambutku acak-acakan, mataku perih. Tapi di tengah hembusan angin itu, suara bisikan semakin jelas. Kali ini bukan hanya samar, tapi seperti ada perempuan berbisik tepat di telingaku. "Pulanglah sebelum terlambat." Suaranya lembut, pelan, tapi membuat bulu kuduku berdiri. Aku refleks menoleh ke kanan, ke arah Rian. Dan astaga, aku melihat jelas bayangan perempuan itu berdiri di belakangnya. Rambutnya terurai panjang sampai menyentuh pasir. Wajahnya tidak terlalu kelihatan karena tertutup bayangan bulan. Tapi aku bisa lihat matanya, seperti menyala kehijauan. Kebaya panjang yang ia kenakan berkibar tertiup angin. Meski anehnya,
Hanya kainnya yang bergerak, tubuhnya tetap diam seolah menempel di tanah. Aku ingin berteriak, ingin memberitahu Rian bahwa ada sosok di belakangnya, tapi suaraku tercekat. Dito yang duduk di sampingku tiba-tiba langsung jatuh terduduk ke belakang, mulutnya terbuka lebar, matanya membesar ketakutan. Anjrit, itu siapa di belakang Rian? Suaranya patah-patah, jelas dia melihat hal yang sama denganku. Bagas langsung berdiri panik, menarik tangan Rian dengan kasar. Gila lu, jangan sembarangan, katanya setengah berteriak. Rian menepisnya meskipun aku tahu dia juga sudah pucat pasi. Tapi sebelum dia sempat ngomong apa-apa, suara ombak tiba-tiba jadi sangat keras, seolah ribuan liter air jatuh bersamaan. Kami semua refleks menoleh ke laut, dan aku benar-benar terpaku. Dari dalam gulungan ombak, terlihat sekelebat bayangan besar, seperti seseorang atau sesuatu yang muncul lalu menghilang lagi. Ombak itu tidak seperti biasanya. Tingginya bisa lebih dari 2 kali tubuh manusia. Tapi anehnya, ombak itu tidak menyapu pantai. Ombak hanya bergulung di tempat, berputar seperti pusaran air. Dari pusaran itu, terdengar lagi suara-suara perempuan. Kali ini seperti bernyanyi. Suara itu indah, merdu, tapi terasa sangat menusuk hati. Aroma melati makin menyengat. Aku menutup hidungku, tapi percuma. Wanginya tetap masuk, semakin kuat, semakin membuat kepala pusing. Aku hampir muntah rasanya. Bagas menarik kami semua untuk menjauh dari bibir pantai. Udah, kita cabut aja sekarang, ini gak bener, katanya dengan wajah penuh ketakutan. Kami setengah berlari, tapi pasir di bawah kaki terasa berat sekali, seolah ada yang menahan. Setiap langkah seperti terperosok ke dalam. Rian yang tadi sok berani akhirnya ikut panik. Dia berlari paling depan sambil sesekali menoleh ke belakang. Aku tidak berani menoleh. Aku takut kalau aku lihat lagi sosok perempuan itu, aku bisa langsung pingsan di tempat. Tapi sialnya, saat aku menoleh sedikit, aku lihat sesuatu yang membuat darahku serasa berhenti mengalir. Sosok perempuan itu sudah berdiri tidak jauh di belakang kami, hanya beberapa meter saja. Wajahnya kini terlihat jelas. Cantik, sangat cantik. Kulitnya pucat, matanya besar dengan sorot kehijauan, bibirnya merah menyala. Senyumnya lebar sekali, terlalu lebar sampai rasanya tidak wajar untuk manusia. Rambut hitam panjangnya menjuntai ke tanah, seperti menyapu pasir. Dia tidak bergerak dengan cara berjalan. Sosok itu melayang pelan. Tapi setiap kali aku berkedip, jaraknya semakin dekat. Aku hampir jatuh karena panik, tapi Dito langsung menarik lenganku agar tetap berlari. Nafas kami semua tersengal-sengal. Jantungku seperti mau copot. Sampai akhirnya kami berhasil sampai ke parkiran motor. Tapi suasana tidak jadi lebih aman. Parkiran itu kosong. Padahal waktu datang tadi masih ada beberapa motor lain. Kini hanya motor kami yang tersisa. Seperti ada yang sengaja menyingkirkan semua orang, menyisakan kami. Kami buru-buru naik motor. Aku boncengan dengan Dito, Rian dengan Bagas. Tanganku gemetar waktu mencoba menyalakan motor, tapi mesin tidak mau hidup. Aku mencoba berkali-kali, tetap gagal. Keringat dingin membasahi pelipisku meski malam itu sangat dingin. Dari kejauhan, suara perempuan bernyanyi semakin keras. Aku merasa suaranya bukan hanya dari laut, tapi sudah berada di sekitar kami. Dito menoleh ke belakang, lalu langsung menjerit. "Dia ada di situ," katanya sambil menunjuk ke arah jalan masuk pantai. Aku tidak berani lihat, tapi dari refleksi spion, aku bisa menangkap bayangan kain kebaya panjang berkibar. Bagas yang motornya sudah nyala, langsung teriak, "Ayo cepat, ikuti aku." Aku masih panik mencoba starter motor. Sampai akhirnya mesin menyala juga. Tanpa pikir panjang, kami tancap gas keluar dari area pantai. Jalanan sempit, hanya diterangi cahaya lampu motor. Angin malam menerpa wajahku, tapi rasanya dingin sekali, bukan dingin biasa. Aku merasa seperti ada sesuatu yang mengikuti di belakang. Dito yang duduk di belakangku
terus-menerus menoleh. Suaranya parau. Dia masih ngikutin Bal. Dia ada di belakang kita. Aku ingin menoleh, tapi aku takut. Takut kalau aku melihat sesuatu yang tidak bisa aku lupakan seumur hidup. Jadi aku hanya fokus menatap jalan, berdoa dalam hati semoga kami bisa cepat sampai ke jalan besar. Di depan, motor Rian dan Bagas melaju kencang. Tapi tiba-tiba, lampu motornya berkedip-kedip, lalu mati. Aku panik, berusaha mempercepat laju motorku, takut menabrak mereka. Dan di detik itulah, aku melihat sesuatu melintas cepat di tengah jalan. Sosok perempuan dengan rambut panjang terurai melayang di depan kami, lalu hilang begitu saja. Motor Rian langsung oleng, aku menjerit, Dito juga. Bagas hampir terjatuh tapi berhasil menahan stang. Motor mereka berhenti mendadak. Aku ikut menghentikan motor di belakangnya. Napasku tersengal, jantungku seakan mau pecah. Kami semua turun, berdiri di jalanan yang gelap itu. Tidak ada suara apapun, hanya desiran angin yang entah dari mana. Tapi wangi melati kembali tercium, sangat kuat, begitu kuat sampai mataku berair. Dan dari ujung jalan, aku melihat sesuatu bergerak perlahan. Sosok itu lagi, perempuan yang sama. Rambut panjang, kebaya panjang, wajah pucat dengan senyum lebar yang membuat perutku mual. Dia berjalan, tidak, dia melayang ke arah kami. Dan malam itu, aku sadar, kami sudah melanggar sesuatu yang tidak seharusnya dilanggar. Kami berdiri di jalan yang sepi itu dengan tubuh gemetar. Motor yang tadi jadi harapan satu-satunya tiba-tiba mogok semua. Lampu motor padam, seakan seluruh energi di tempat itu disedot habis. Gelap gulita hanya diterangi cahaya bulan yang samar-samar menembus pepohonan. Angin berhenti berhembus, membuat malam terasa mati. Dan di kejauhan, sosok itu semakin jelas. Perempuan berambut panjang itu melayang perlahan. Senyumnya tetap sama, lebar dan menyeramkan. Kain kebayanya berkibar seolah tertiup angin, padahal udara sama sekali tidak bergerak. Matanya berwarna hijau menyala, menatap kami satu persatu, seakan sedang memilih. Dito sudah tidak kuat lagi. Dia jatuh berlutut sambil menangis. "Bal, gue udah gak sanggup, gue mau pulang. Suaranya pecah, tangannya menutup wajah. Bagas mencoba menariknya agar berdiri, tapi tubuh Dito seperti lumpuh, gak mau bergerak. Rian yang sejak awal so berani, kini malah wajahnya pucat seperti kain putih. "Ini salah gue, ini semua gara-gara gue," dia bergumam sambil mundur perlahan. Aku gak tahu harus ngapain. Tubuhku kaku, jantungku berdetak kencang sampai rasanya mau meledak. Aku hanya bisa berdoa dalam hati, semoga semua ini hanya mimpi buruk. Tapi semakin aku berharap bangun, semakin nyata semua terasa. Wangi melati yang menusuk hidung, suara tawa pelan yang semakin dekat, bahkan hawa dingin yang menyelimuti seluruh tubuhku. Sosok itu akhirnya berhenti tidak jauh dari kami, hanya sekitar 5 meter. Dia menatap langsung ke arah Rian. Senyumnya makin melebar, lalu bibirnya bergerak, tapi suaranya terdengar jelas di telinga kami. "Kau yang menantangku," katanya dengan nada lembut tapi dingin. Rian gemetar hebat. Maafkan aku cuma bercanda, aku gak maksud." Kata-katanya terhenti karena tiba-tiba tubuhnya seperti ditarik oleh sesuatu. Dia terseret pelan ke depan, mendekati perempuan itu. Bagas berusaha menahannya, memeluk tubuh Rian dari belakang. Tapi anehnya Bagas malah terpental ke samping, terjatuh keras ke tanah. Aku menjerut memanggil nama Rian, tapi percuma. Tubuhnya kini hanya beberapa langkah dari sosok itu. Wajah Rian ketakutan, matanya berair, mulutnya bergetar tapi tidak keluar suara. Perempuan itu mengangkat tangannya perlahan, lalu menyentuh pipi Rian dengan jemari panjang pucatnya. Detik itu juga, suara ombak dari kejauhan terdengar menggelegar. Angin kencang kembali datang, membuat pepohonan di sekitar bergoyang liar. Dan aku melihat dengan jelas, tubuh Rian terseret ke belakang, ke arah jalan menuju pantai. Dia berteriak sekencang-kencangnya, tangannya terulur meminta pertolongan. Tapi kaki-kakinya tidak menapak tanah, seolah ditarik oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Aku dan Bagas berusaha mengejarnya, tapi tiba-tiba jalan di depan kami tertutup kabut tebal.
Aku tidak bisa melihat apa-apa, hanya suara jeritan Rian yang semakin menjauh, lalu hilang ditelan gulungan ombak yang menggelegar. Sunyi, senyap, tidak ada apa-apa lagi. Dito histeris, menangis sejadi-jadinya sambil memukul tanah. Dia hilang, kenapa kita kesini, kenapa? Suaranya menggema di tengah gelap malam. Aku sendiri hampir tidak percaya dengan apa yang baru saja kulihat. Rian benar-benar lenyap di depan mata kami, seperti ditelan bumi. Sosok perempuan itu masih berdiri di sana, tapi kini dia menatap kami bertiga. Senyumnya memudar, berganti dengan ekspresi datar yang menyeramkan. Lalu perlahan, tubuhnya menghilang bersama kabut, meninggalkan aroma melati yang semakin kuat. Kami bertiga akhirnya berhasil menyalakan motor, entah bagaimana, mungkin karena rasa takut sudah membuat tubuh kami bekerja tanpa sadar. Kami langsung tancap gas secepat-cepatnya, meninggalkan pantai itu tanpa menoleh lagi. Jalanan gelap terasa sangat panjang, seolah tidak pernah sampai ke ujung. Tapi akhirnya setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, kami sampai ke jalan besar. Di jalan besar, lampu-lampu kembali normal. Udara terasa biasa saja. Seakan apa yang kami alami tadi hanyalah halusinasi. Tapi tidak. Tempat duduk belakang motor Bagas masih ada bekas pasir basah, padahal dia tidak sempat jatuh ke laut. Suara tangisan Rian masih terngiang-ngiang di telingaku, dan wangi melati masih samar-samar tercium meski kami sudah jauh meninggalkan pantai. Setelah malam itu, kami bertiga tidak pernah kembali ke pantai selatan. Pencarian dilakukan selama beberapa hari. Tim SAR dan warga sekitar berusaha menemukan tubuh Rian, tapi hasilnya nihil. Tidak ada jejak, tidak ada tanda-tanda, seolah dia benar-benar lenyap tanpa bekas. Orang-orang desa hanya menggeleng pelan ketika mendengar cerita kami. Sudah sering terjadi, kata seorang bapak tua. Pantai selatan bukan tempat main-main. Kalau ada yang berani menantang, apalagi meremehkan, pasti akan ada nyawa yang jadi korban. Aku tidak bisa tidur nyenyak selama berbulan-bulan. Setiap malam aku mendengar suara ombak, meski aku jauh dari pantai. Kadang aku mencium wangi melati yang muncul tiba-tiba di kamarku. Dan yang paling menyeramkan, aku sering bermimpi melihat Rian. Dia berdiri di bibir pantai dengan wajah pucat dan mata kosong, melambaikan tangan seolah memanggilku untuk ikut. Sampai sekarang, aku masih takut setiap kali mendengar nama pantai selatan. Aku tidak pernah berani pakai baju hijau. Dan aku tidak pernah berani bercanda soal mitos Nyi Roro Kidul. Karena aku tahu, itu bukan sekedar cerita. Itu nyata. Aku sudah kehilangan seorang teman karena kutukan itu. Dan aku yakin, kalau saja malam itu kami tidak lari, mungkin bukan hanya Rian yang hilang, tapi kami semua. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Setiap kisah yang kami bagikan bukan sekedar cerita, tapi jejak dari mereka yang pernah ada dan mungkin masih ingin didengar. Jangan lupa untuk terus mendukung channel Congor Misteri dengan like, subscribe, dan komentar kalian. Satu dukungan dari kalian adalah satu langkah agar cerita-cerita kelam ini tidak tenggelam begitu saja. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.